Secara resmi acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh staf ahli bidang pembangunan informasi, teknologi dan ekonomi serta keuangan. Pada yang terhormat Bapak Haji Syawir Kasim, kami silakan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan memberikan sambutan kita mulai, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya Pak Wali Kota, karena pada waktu yang bersamaan secara fisik Wali Kota Dumai tidak bisa hadir bersama dengan kita, namun pemerintah Kota Dumai pada saat ini tetap hadir dan memberikan dukungan serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam kegiatan yang amat mulia ini. Semoga tidak mengalami arti dan kehadiran kami pada kesempatan ini. Baiklah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pesan dari Wali Kota Dumai dalam acara Milad ke-14 Lembaga Amil Zakat Madani Yogyakarta Kota Dumai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bapak Ketua DPRD Kota Dumai Bapak Agus Iswandi, yang tadi Direktur sampaikan, memang beliau ini sekecil apapun acara kalau diundang dia hadir. Ini pimpinan perlu dicontoh. Jadi tadi kami bercakap-cakap gimana untuk dapat kayak itu aja cuma. Pertama modalnya disiapkan, yang kedua dekat dengan masyarakat. Kan begitu untuk jadi pemimpin. Ketawa senyum Pak Ustaz Fabi Aslam. Harus dekat, menghargai semua orang, apalagi undangan itu wajib dihadir. Berikutnya yang sama kita hormati Kepala Menteri Agama Kota Dumai, hari ini diwakili kasih zakat Bapak Haji Muhammad Yunus, yang tadi pantun dalam praktek. Berikutnya Ketua MUI Kota Dumai, pada kesempatan ini diwakili oleh Bendara Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai Bapak Ustaz Fabi Aslam, yang komisi dan jadwalnya tetap eksis sampai hari ini. Berikutnya Dirut MHC Adinda kita Zikri Hanafi, yang terus eksis membawakan untuk peningkatan kesejahteraan umat. Bapak-bapak ini dan pondok pesantren tentu tidak asing untuk dari takmir masjid muslim. Bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah dalam acara Milad ke-14 Lembaga Amil Zakat Madani Yogyakarta Kota Dumai. Semoga Allah terus redha dan berkah. Amin. Salam Allah salam Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Dumai
tidak bisa hadir secara fisik dalam acara yang mulia ini, dan namun pemerintah tetap hadir dan memberikan dukungan apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pemerintah Kota Dumai mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada MHC yang sudah banyak berkontribusi untuk kemaslahatan umat, untuk meningkatkan kesejahteraan umat lewat zakat. Tentu zakat ini harus untuk diambil dulu, harus untuk setelah diambil kemudian intinya didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi MHC sudah banyak berkontribusi soal ini. Terima kasih. Begitu tadi laporannya, dan terus untuk berkhidmat. Bahwa apa yang kita bacakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 103 itu Allah ingatkan, dan MHC sudah mengingatkan itu. Karena lembaganya lewat pemerintah mengingatkan, lewat Basnas, suruh ambil dari orang-orang yang berkewajiban berzakat itu, ambil dan bagikan kepada yang berhak menerimanya. Lembaganya ada amil zakat, ada MHC dan lain sebagainya, ada Lajesu, dan itu bergerak mengingatkan umat yang wajib harus keluarkan dan bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan ini telah dibuat oleh MHC dan sudah puluhan miliar sampai hari ini. Tidak, alhamdulillah. Dan bukan itu saja, pemerintah Kota Dumai mengucapkan terima kasih, sudah banyak berkontribusi dalam hal persoalan dengan saudara kita di Palestina. Dan ini tentu kewajiban kita bersama. Tidak beriman seseorang itu hingga dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Jadi saudara kita yang dekat maupun yang jauh, apalagi saudara beriman yang telah dihancur-hancur semuanya, habis saudara kita yang Palestina, kita berikan pada hari ini lewat Kota Dumai. Mungkin lewat macam-macam sumbangan kita, lewat macam-macam minimal doa. Tapi kalau lewat materi yang kita berikan itu tentu terbaik. Percuma kita dalam ibadah kita, percuma dalam zakat, dalam kita umrah, haji dan sebagainya, kalau tidak peduli terhadap mereka yang berada di Kota Dumai dan juga yang berada yang jauh, yang harus untuk kita kirimkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu bi akhihi nafsi. Ya Ustaz, yuhibbul nafsi. Itu hadisnya sahih. Jadi percuma kita berbuat ibadah yang mungkin tahajudnya tak tinggal, puasa tak tinggal, umrohnya sering, tapi tidak memperdulikan anak yatim fakir miskin dan tidak memperhatikan saudara kita yang di Palestina, dan kita beli produk-produk. Maka saya dengan paket itu saya minumnya SMS, saya ambil yang dari kotak kue. Saya tidak minum air mineral, karena air mineral ini juga subhat ini. Ini ada kontribusi nanti untuk menambah saudara kita di Palestina. Maka saya minum SMS itu, saya bilang pakai tua SMS ini buatannya dari Sumbar ini. Saya rasa Sumbar dah tahu kita. Tersinggung ini yang merokok rasa. Ali Hisab ya. Nah, ini mungkin himbauan juga. Ini Ustaz atau wali kota yang pengen ini. Ya, sekaligus oleh Pak Robi ya. Artinya apa? Ya pemerintah harus mengingatkan bersama dengan ulama dan umar, satu dia bersinergi dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, pemerintah tentu berharap kepada MHC dan kita seluruhnya, lembaga organisasi masyarakat. Mohon maaf tadi ada sebut NU dan Muhammadiyah. Mungkin ada hadir. Ya, kita bersama bergerak untuk membina umat. Bagaimana meningkat kesejahteraan umat lewat ini. Kita ambil, kita jemput. Kita ingat itu negara Sudan yang berkisar 30 juta penduduknya, itu negara Islam, hitam orangnya,
termasuk miskin masanya, tapi mampu mengumpulkan zakat lebih 40 triliun satu tahun. Undang-undang mereka itu mewajibkan siapa yang tidak berzakat penjara. Kalau sempat di Indonesia demikian, makanya disurvei kalaulah orang betul-betul berzakat, tidak ada orang Islam, tidak ada orang miskin di Indonesia. Begitu. Baru berapa persen baru zakat itu. Makanya diwajibkan baru betul-betul dihitung zakat kita, keluarkan, berikan kepada yang berhak menerimanya. Tidak ada orang miskin di Indonesia sebetulnya. Kalau betul-betul dikontribusikan, diberikan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah Kota Dumai pada saat ini tentu berharap kepada kita semua untuk bersinergi membangun Kota Dumai. Bagaimana untuk meningkatkan ekonomi umat, bagaimana untuk meningkatkan pendidikan iman kita, apalagi anak-anak kita. Jangan sempat mereka itu lemah dalam keimanan, dalam pendidikan, dalam kesehatan. Dan begitu diingatkan oleh Allah kepada kita untuk jangan tinggalkan anak yang lemah di belakang kamu. Karena bisa untuk lemah imannya, lemah keimanannya, lemah pendidikannya. An-Nisa ayat 9 ya Ustaz. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afa. An-Nisa ayat 9 tak salah. Jangan tinggalkan anak yang lemah di belakang kamu. Kalau lemah ekonominya, lemah imannya, lemah pendidikannya, kesehatannya, maka hari ini kita membina dengan baik, termasuk ini upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi. Ambil dari itu, ingatkan orang-orang yang kaya, ingatkan orang-orang yang ini, yang ada hak, fakir miskin, anak yatim, orang du'afa, supaya dia bisa, sehingga kita bisa untuk tidak ada lagi ekonomi lemah, tidak ada lagi lapar dan sebagainya, yang gizi buruk bahasanya, kan begitu. Dan pemerintah terus tadi disampaikan oleh direktur, tentu lembaga ini sudah berbadan hukum. Kalau sudah berbadan hukum, tentu sampaikan, ingatkan pemerintah. Tentu pemerintah nanti akan memberikan sebagian untuk MHC itu untuk operasional sama dengan Basnas, untuk operasional sekian, sehingga dia berjalan dengan baik. Karena kalau tidak operasi dengan baik, bagaimana mereka yang tadinya membina umat, bagaimana untuk meningkatkan itu kalau tidak ada anggaran? Mereka juga perlu butuh makan, butuh kendaraan, butuh operasional dan lain sebagainya. Nah, ini butuh dana. Oleh sebab itu tentu ingatkan, buat proposalnya, ingatkan pemerintah. Nanti Pak Agus nanti ketua ini perlu MHC yang dibantu, kan gitu. Tinggal lihat toko palunya dibantu. Tapi tentu dibuatkan usulannya. Saya rasa tentu kalau sudah sesuai dengan aturan, sudah regulasinya, insya Allah tentu dibantu. Karena ini adalah untuk pembinaan umat. Saya rasa mungkin itu pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Dumai dalam nilai ke-14 Lembaga Amal Zakat pada Human Cup Kota Dumai ini. Semoga Allah berkahi semuanya dan orang-orang yang bekerja dan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat kita menjadi umat yang terus untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjadikan negeri kita ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara 14 Haji Kota Dumai dengan kegiatan yang dilaksanakan bukan yang dari sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin. Ke pasar Ramadan membeli ketupat. Ketupat dimakan bersama keluarga. Selamat milad ke-14 MHC yang berlimpah rahmat. Semoga selalu berguna bagi masyarakat dan agama. Demikian Dumai 3 Mei Wali Kota Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Syawir untuk tetap berada di tempat karena acara selanjutnya